Awal film kita diperlihatkan dengan sebuah ledakan yang terjadi di sebuah pertambangan karena kesalahan dari pekerja penambang yang menyebabkan mereka semua terjebak di dalam terowongan pertambangan itu. Scene pun berpindah dan kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang akan menjadi pemeran utama di film ini, yaitu Mike yang diperankan oleh Liam Neeson. Seperti biasa, Liam Neeson adalah aktor yang terkenal dan tak banyak bicara, namun memiliki jiwa dan karisma yang disegani banyak orang. Seperti yang terlihat, sahabat Mike diganggu oleh beberapa orang dan memanggilnya bodoh. Mike pun langsung menghajar pria tersebut dan langsung KO. Karena kejadian itu, Mike dan sahabatnya dipecat. Mike dengan tanpa banyak bicara langsung pergi dari tempat itu bersama sahabatnya. Dan Mike membawa sahabatnya itu ke dokter untuk diperiksa kejiwaannya, untuk meyakinkan kejiwaan sahabatnya ini apakah memang benar bodoh atau kejiwaannya terganggu. Will this help make him self-sufficient, doctor? Rehabilitation, we arrange housing. Should take no more than Lalu, scene pun berpindah. Kita diperlihatkan dengan pimpinan perusahaan dari ledakan tambang yang terjadi di awal film tadi, yang sedang membahas untuk mengeluarkan para penambang yang masih terjebak. Namun, untuk mengeluarkan penambang itu butuh kepala sumur atau kepala bor untuk menembus bongkahan batu yang menutupi terowongan itu. We think the gas built up behind the stoping shields. Lalu, bawahan dari bos tambang itu langsung menghubungi petugas pangkalan yang siap memberikan bantuan. Namun, petugas pangkalan itu mengatakan tidak bisa membawa kepala sumur yang beratnya mencapai 30 ton. Petugas pangkalan itu mengatakan kepala sumur itu hanya dapat dibawa oleh truk kontainer. Lalu, tak berpikir lama, bawahan bos tambang itu langsung menghubungi Max Tully dari Dinas Keselamatan Tambang untuk bertemu dengan Jim, yaitu bos penyedia truk kontainer. Max mengatakan kepada Jim bahwa ada ledakan di tambang yang menyebabkan beberapa pekerja terjebak. Awalnya Jim menolak karena muatan yang terlalu berat. Namun, karena Jim kenal dengan orang-orang tambang yang terjebak, Jim akhirnya menyetujui dengan syarat pemerintah setempat dapat membuka akses untuk menuju tambang. Akses ini bernama Ice Road, yaitu jalan es yang dibangun oleh manusia untuk menyeberangi lautan yang membeku. I know all the miners can get the provincial government to open up the ice road to... Lalu terlihat Mike mengunjungi rumah sakit untuk melihat keadaan sahabatnya yang dirawat karena mengalami gangguan mental. Lalu Mike sedikit murka dan kesal karena telah memberikan obat yang seharusnya tidak diberikan kepada sahabatnya. Lalu Mike dan sahabatnya pergi meninggalkan rumah sakit itu. Yes. I brought my brother in this morning, vocational rehab. Xanax and Lexapro, right? Probably so. Saat sedang mengisi bahan bakar, lalu handphone milik Mike berdering yang berisikan notif bahwa sedang dicari atau lowongan kerja bagi driver truk untuk menyeberangi lautan es. Tanpa berpikir lama, karena pekerjaan semakin susah dicari, Mike pun langsung tancap gas ke perusahaan yang membutuhkan driver truk itu. Lalu Max langsung menyiapkan para supir andalannya. Salah satu supir andalannya adalah Amber. Max harus membebaskan Amber karena Amber telah melakukan aksi pemrotesan terhadap pemerintah setempat, karena itu Amber ditahan. Setelah Amber dibebaskan atau ditebus oleh Max, Max memberitahu kepada Amber bahwa perjalanan kali ini akan sedikit menantang, yaitu menyeberangi lautan es dengan membawa muatan puluhan ton. Dengan raut muka sedikit panik, Amber menyetujui tawaran Max. You heard about the cave-in up at Katka? Yeah, it was on the TV in there. Lalu Mike bertemu dengan Max. Max rupanya meragukan Mike karena telah keluar masuk kerjaan di beberapa perusahaan sebanyak 8 kali. Which ain't exactly inspiring my confidence. Some reason that you can't hold... My
My brother's a veteran. Namun Markus mempertunjukkan keahlian dalam ahli mekanik, dan karena keahliannya itu tak berpikir lama, Max langsung memulangkan calon supir truk lain yang mendaftar, yang artinya Max dan Markus diterima dan akan menyeberangi jalan S dengan membawa kepala sumur untuk membebaskan para pekerja tambang yang terjebak. Say when. The contract's drawn up. Thank you. Lalu scene pun berpindah. Salah satu pekerja tambang mendengar ketukan di pipa yang membawa pesan pertanyaan dari luar, yaitu berapa banyak pekerja tambang yang selamat. Lalu untungnya pekerja itu mengerti bahasa ketukan itu dan langsung menjawab pekerja yang tersisa sekitar 26 orang. Dan pria yang di luar itu pun menyampaikan kepada pekerja yang terjebak bahwa akan ada alat besar yang akan mengeluarkan pekerja yang terjebak. Namun, untuk membawa alat itu butuh waktu sekitar kurang lebih 30 jam. Namun, ketua penambang itu memperkirakan kalau saja alat itu belum sampai lebih dari 30 jam, maka mereka semua akan kehabisan oksigen dan mati terjebak di tempat itu. 26. He's even managed to secure transpo. Lalu, kepala sumur yang harus dibawa itu diperlihatkan di hadapan Mike dan supir lainnya. Berat kepala sumur itu sekitar 25 ton dan panjang 18 kaki. Mereka nampaknya terlihat biasa saja karena mereka semua sudah berpengalaman di bidang tersebut. 25 ton heavy. We got 3 rigs all identically on his mind. You two can pick. Tak berselang lama, ketiga truk itu melaju dan akan melewati jalanan yang penuh dengan resiko. Ketiga truk itu dikemudikan oleh Max, Mike, dan wanita yang bernama Tanto. Manitoba Pass. Third leg. What's wrong with New Manitoba? Old Manitoba was built in the 60s, so that's rated 75,000. Awal perjalanan, mereka semua terlihat santai-santai saja karena belum nampak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi, dengan membawa alat seberat itu dan jalanan yang mudah retak, maka dipastikan akan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yeah. I thought I heard every truck. Pagi pun tiba. Mereka masih terlihat santai dan saling memberikan informasi terkait situasi yang sedang mereka lalui. It doesn't seem like a big deal. Hauling heavy cargo on ice. Dan tiba-tiba, So the rigs can sweat! My leg broken. Do it. Max pun tidak bisa terselamatkan. Alhasil, Mike dan Tanto harus merelakan Max mati bersama truknya itu. Karena jalanan itu terus meretak, Mike dan Tanto segera bergegas untuk meninggalkan lokasi itu untuk menghindari retakan yang semakin meluas karena tekanan dari atas yang sangat berat. Namun, retakan itu semakin cepat menghampiri truk. Alhasil, Mike menggunakan pengalamannya untuk mengatasi retakan itu dengan cara menggoyang-goyangkan truk Tanto yang sudah terhubung ke truk Mike. Dan karena goyangan itu semakin cepat, alhasil truk itu tergoyang dan terguling. Namun, retakan itu berhenti tepat di depan Mike. Di sisi lain, para pekerja mendengar berita yang disampaikan dari luar mengenai kegagalan Mike dan kawan-kawan dalam mengantarkan hulu sumur atau mesin bor untuk mengeluarkan para pekerja yang terjebak. Dan ketika sedang berbincang bersama pekerja yang lainnya, tiba-tiba Would never happen. By who? di tengah kefrustasian, Mike bersikeras untuk melanjutkan perjalanan ini. Namun, orang yang bernama Tom ini tidak ingin melanjutkan perjalanan karena terlalu bahaya bila terus melanjutkan perjalanan ini di tengah jalanan es yang rentan retak.
tetapi dengan tekad dan hati nurani untuk menyelamatkan para pekerja yang terjebak, Mike yang kini mengambil kendali sebagai kapten perjalanan dan tetap untuk melanjutkan perjalanan tersebut. We saw what happened. I'm talking about the seized up engines. For Jim Goldenrod, what, 2 years? Dengan keterampilan dan pengalaman, Mike berhasil membalikan truk itu dan perjalanan kini berlanjut. Kini oksigen di dalam tambang itu semakin menipis dan para pekerja terlihat kelelahan dan kekurangan oksigen. Dari situ, salah satu pekerja memberi ide untuk mengeliminasi salah satu pekerja untuk memastikan kecukupan oksigen untuk menunggu truk itu sampai. Dan saat sedang mengecek alat di dalam kontainer, Mike dan Marcus dikurung di dalam kontainer itu oleh Tom. Ternyata Tom ini adalah seseorang yang bekerja di departemen yang berbeda, yang dimana Tom berencana untuk menggagalkan perjalanan ini untuk membuat perusahaan tambang itu gagal, mengeluarkan para pekerja dan perusahaan tambang itu tutup dan tidak beroperasi lagi. Hey! You can stay in the restraints those idiot truckers put them. Dengan sangat kejam, Tom meletakkan bom di bawah kontainer yang akan membuat truk meledak. Heavy do we think this double mill pipe is? Namun dengan insting daya hidup, Mike dan Marcus berhasil keluar dan bom itu tidak meledakkan mobil kontainer itu. Namun masalah belum berakhir, tiba-tiba ban depan mobil itu ambles dan mengharuskan Mike untuk mengeluarkannya. Dan sekali lagi dengan keterampilan Mike dan Marcus membuat rencana untuk mengeluarkan ban mobil truk yang amblas. Namun sedikit argumen dan cekcok antara Mike dan Marcus karena Marcus menjelaskan bahwa alat itu membeku dan rentan patah. Namun Mike tetap bersikeras melanjutkan dan inilah yang terjadi. Let's call the winch! Mike! Ya, alat itu patah dan menimpa Marcus sehingga kontainer dan Marcus ikut tenggelam. Dengan cepat, Mike langsung menyelam dan berusaha menyelamatkan Marcus. Dengan tindakan cepat Mike, Marcus berhasil diselamatkan dan Mike meminta maaf kepada Marcus karena tidak mendengarkan Marcus. Wait. Come on, hurry. Dan menyadari kejadian ini berusaha membuat Marcus dan Mike gagal. Kini Mike berjuang bukan karena uang lagi, tetapi karena harga diri dan keselamatan para pekerja tambang. Let's get out of here. Should be 20 minutes to the shoreline. Dan ternyata Tom bekerja sama dengan Cycle, yaitu orang yang bekerja di perusahaan tambang itu. Namun Cycle berusaha membuat perusahaan yang tempat dia bekerja tutup dan bangkrut. Yaitu dengan rencana ini, maka kemungkinan besar perusahaan tambang itu akan tutup. Go for safety before it went over. You clear? Di dalam terjebaknya mereka di tambang, pihak pekerja yang ingin mengeliminasi rekan kerja mereka dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan oksigen ditolak oleh seseorang atasan mereka. Karena itu bukan satu-satunya jalan keluar dan itu adalah jalan keluar terburuk yang pernah ada. Our oxygen is falling fast. How much methane do you think is in here now? Ketika Tom akan membuang mobil itu ke dalam jurang, Tanto yang dari tadi tidak sadarkan diri. Ketahuan sudah sadar sedari tadi. Dan ketika Tom lengah, Tanto berhasil membawa mobil kontainer itu. Namun Tom tidak tinggal diam. Tom berhasil melubangi tangki bensin mobil itu dan Tanto memberitahu kepada Mike mobil kontainer itu berhasil direbut. Dan Mike memberitahu Tanto untuk bertahan dan Mike akan menyusul. Mayday! Mayday, come in! Anybody come in! Mayday! We figured. Cody always said that they... Di tengah kejar-kejaran, mobil yang ditumpangi Tanto kini semakin menyusut bensinnya. Namun Mike terus berusaha menyingkirkan para kroco yang terus menghadang Mike. Mike dan Marcus pun berhasil menyingkirkan para kroco itu dan langsung melanjutkan perjalanan itu.
Truk yang dikendarai Tanto pun akhirnya kehabisan bensin, dan di sini Tom mencoba untuk terus merebut truk itu kembali. Dan tiba-tiba Tom datang dan berhasil menabrak mobil itu dan menggulingkannya ke dalam jurang bersamaan dengan Tom. Namun, si Tom berhasil selamat dan terus mengejar Mike dan mobil yang membawa alat kepala sumur itu. Lalu, Tom pergi ke atas perbukitan untuk membuat sebuah ledakan yang memicu terjadinya longsor salju yang akan menutup akses untuk ke tambang. Dan tiba-tiba, suara ledakan itu terdengar dibarengi dengan longsor salju. Alhasil, Mike dan yang lainnya segera bergegas untuk melewati jalan itu. Dengan sangat menegangkan, Mike dan yang lainnya berhasil melewati jalanan itu. Namun, Tanto sedikit mengalami luka tusukan. Tanto pun diistirahatkan dan yang melanjutkan perjalanan itu kini tinggal Mike dan Marcus. Tetapi, si Tom kembali berulah dan pantang menyerah. Tom kini menyusul Mike dan Marcus di mobil yang ditumpangi Tanto. Di sisi lain, para penambang semakin kehabisan oksigen dan tubuh mereka semakin melemas. Lalu, Tom terlihat berhasil menyusul Mike dan di sini terlihat aksi kejar-kejaran yang epik. Dengan sangat berani, Mike memberanikan diri untuk berhadapan langsung dengan Tom, dan pertarungan Tom dengan Mike tak terelakkan lagi. Tom menyadari Mike sebagai penghalang karena melihat Marcus terus melaju untuk sampai ke tambang. Tom pun tak tinggal diam dan berusaha untuk mengejar Marcus. Namun Mike berusaha untuk terus menghadang. Untuk sampai ke tambang, Marcus dan Tanto dihadang oleh jembatan yang terlihat kurang kuat untuk menopang beban seberat mobil kontainer yang membawa kepala sumur itu. Tetapi karena memiliki tekad dan keberanian yang kuat untuk menyelamatkan para penambang, Marcus dan Tanto pun memberanikan diri untuk melewati jembatan itu. Mike pun berhasil menyingkirkan Tom dengan menabrakkan mobil bersamaan dengan Tom di dalamnya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Marcus dan Tanto berhasil melewati jembatan yang rapuh itu dan tiba-tiba kontainer itu bergerak mundur. Dengan cepat, Marcus segera menutup gerbang agar dapat menyelamatkan mobil itu. Namun Marcus harus meninggal karena terjepit di saat akan sedang menutup gerbang itu. Brother. Lalu kita diperlihatkan dengan para atasan yang membahas mengenai mobil truk kontainer yang mengangkut kepala sumur itu tidak berhasil karena terseret oleh longsor salju. Namun tiba-tiba truk kontainer itu muncul dan mengagetkan para atasan yang membahas kegagalan Mike. Dengan wajah yang terlihat sedih karena kepergian saudaranya Marcus, Mike berhasil mengantarkan kepala sumur itu. Medical? Dan dengan cepat, kepala sumur itu langsung dipasang dan berhasil mengeluarkan para penambang yang terjebak di dalam selama beberapa jam. Dan film ini diakhiri dengan bogeman dari Mike kepada Cycle yang ketahuan membuat rencana pertama merubuhkan tambang hingga menjebak para penambang, dan yang kedua menghalangi Mike untuk mengantarkan kepala sumur itu. 3 bulan kemudian, Tanto terlihat bekerja dan sedang mengecek truk kontainer. Di sisi lain, Mike terlihat sudah bisa membeli mobil impian Marcus. Lalu film pun berakhir.